Jadi kalau terjadi perceraian, lalu disuruh untuk memberikan surat cerai, itu tidak berarti bahwa perceraian diizinkan. Tidak diizinkan, itu tetap dilarang. Tapi kalau sampai terjadi, maka harus berikan surat cerai. Ini pengertian semacam ini bisa dibandingkan dengan Ulangan 21 ayat 15-17. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai. Di sini kata tidak dicintai ini King James menerjemahkan dibenci sebenarnya. Jadi sebenarnya ini orang beristri dua, satu dicintai tapi satu dibenci. Bagaimana bisa benci kok jadi istri? Ya itu bisa juga karena mungkin dipaksa kawin, ya, atau seperti si Yakob itu ya, dia tidak mencintai si Lea, dia mencintai Rahel, tapi karena ditipu dengan Rahel, ya sudah akhirnya dia terima Rahel, tapi dia tidak mencintai Rahel itu, ya. Nah jadi ini yang satu dicintai, yang satu dibenci. Dan mereka melahirkan anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai. Dapat anak dari dua-dua. Dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Nah ternyata anak sulung dapat. Nah ingat, anak sulung dalam kebudayaan Yahudi itu penting sekali. Dia dapat warisannya lebih banyak. Tapi masalahnya sekarang adalah anak sulung kok datang dari istri yang tidak dicintai. Maka pada waktu dia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya, tidak boleh dia memberikan bagi anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tapi dia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaan. Sebab dialah kegagahannya, yang pertama-tama dialah yang punya hak kesulungan. Jadi hukum ini memberikan peraturan, kalau si A punya istri dua, satu dicintai, satu tidak, ternyata anak sulung dari sini, maka dia tetap harus kasih warisan di sini, tidak boleh dilarikan ke sini. Nah ini hukum, tapi persoalannya adalah apakah firman Tuhan mengizinkan orang kawin dua? Tidak. Apakah firman Tuhan mengizinkan orang kawin dua, satu dicintai, satu dibenci? Tidak. Tapi kasus seperti itu bisa terjadi. Nah karena itu tidak diizinkan firman Tuhan. Tapi kalau kasus itu terjadi, hukumnya, aturannya harus dijalankan. Itu sama juga. Perceraian tidak diizinkan. Tapi kalau itu terjadi, aturannya begini, kasih surat cerai. Nah, jadi adanya kata-kata di dalam Ulangan 24, kalau ada suami menceraikan istri harus kasih surat cerai, tidak berarti perceraian diperbolehkan atau diizinkan. Itu hanya aturan. Nah, sekarang kembali ke Ulangan 24 ayat 1 yang tadi kita sudah lihat. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, jika kemudian dia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, ya. Nah, jadi ini si A ini sudah tidak suka lagi istrinya dan mau menceraikan istrinya, dan dia sudah tidak suka istrinya karena istrinya berbuat yang tidak senonoh. Nah, problemnya adalah apa yang dimaksudkan dengan tidak senonoh itu. Disinilah di dalam King James dibilang some uncleanness, suatu kenajisan. RSV, NSV ketidaksenonohan. NIV sesuatu yang tidak senonoh. Nah ini masih juga gelap. Apa maksudnya? Barclay menganggap bahwa Rabi Samai berpendapat bahwa kata-kata yang tidak senonoh dalam Ulangan 24 ayat 1 menunjuk pada perzinahan. Jadi dia berkata bahwa menurut Rabi Samai,
Perceraian diizinkan hanya kalau terjadi perzinahan. Jadi dengan kata lain kasusnya adalah istri dari si A ini berzina, dan karena itu si A sekarang mau menceraikan dia. Waktu Barclay menafsirkan Matius 5, 31-32, Barclay mengatakan Samai dan kelompoknya mendefinisikan yang tidak senonoh sebagai ketidakmurnian atau perzinahan, dan tidak ada yang lain kecuali perzinahan. Biarlah seorang istri sama jahatnya seperti istri Ahab, kata mereka, dia tidak bisa diceraikan kecuali karena perzinahan. Jadi istri Ahab itu siapa? 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 Isabel. Isabel itu perempuan jahat sekali. Ya, itu perempuan jahat sekali. Tapi ajaran dari aliran Samai ini, sejahat-jahatnya seorang istri seperti Isabel, dia tetap tidak boleh diceraikan kecuali dia berzina. Itu aliran Samai mengajarkan begitu. Tasker kelihatannya mempunyai pandangan yang sama dengan Barclay. Menurut Tasker, Yesus setuju atau menyokong penafsiran Ulangan 24 ayat 1 oleh kelompok aliran yang lebih ketat dari penafsir Yahudi. Maksudnya adalah aliran Samai. Ya. Jadi debat teologi ini bukan baru sekarang, saudara ya. Perdebatan aliran teologi itu dari tempo dulu itu. Hillel sama Samai ini itu sudah bentrok dari dulu, dua aliran teologi besar. Nah, menurut Tasker, Yesus kelihatannya condong kepada Samai. Tapi John Stott mempunyai pandangan berbeda. Menurutnya, Rabi Samai tidak menganggap hal itu sebagai perzinahan. Karena perzinahan diancam dengan hukuman mati, bukan dengan perceraian. Kalau istri berzina, bukan diceraikan, dibunuh, dihukum mati. Karena itu Rabi Samai tidak mengajarkan demikian menurut Stott. Jadi istilah itu dianggap menunjuk pada pelanggaran seksual, tapi belum sampai pada perzinahan atau persetubuhan. Jadi memang istri ini berbuat tidak senonoh, ada pelanggaran seksual, tapi belum sampai perzinahan. Belum sampai kasus seperti itu, si suami ini memutuskan untuk menceraikan. John Stott mengatakan sesuatu yang memalukan, maksudnya senonoh itu sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang tidak senonoh dalam diri istrinya. Ini tidak bisa menunjuk pada perzinahan, karena perzinahan dijatuhi hukuman mati, bukan perceraian. Lalu itu menunjuk pada apa? Selama abad pertama sebelum Masehi, kelompok-kelompok Farisi yang bersaingan dipimpin oleh Rabi Samai dan Rabi Hillel memperdebatkan hal ini. Samai sangat ketat dan mengartikan yang tidak senonoh, yang akar kata bahasa Ibrani-nya menunjuk pada ketelanjangan atau pembukaan sebagai pelanggaran seksual yang sekalipun tidak didefinisikan, tetapi tidak sampai pada perzinahan atau persetubuhan. Jadi menurut John Stott, kasus tidak senonoh ini bukan perzinahan. Akar katanya artinya telanjang, tapi belum berzina. Misalnya kalau di zaman modern ini mungkin dia pergi foto bugil, ya kan? Nah, atau misalnya dia foto bugil tahu-tahu menyebar di internet. Nah, dia belum berzina, hanya foto bugil saja. Nah, itu tidak senonoh. Jadi di sini ada dua pandangan tentang ajaran Samai. Barclay dan Tasker mengatakan Samai bilang perzinahan, ceraikan. Tapi Stott bilang Samai tidak ajarkan begitu, belum sampai perzinahan, hanya sebuah kasus seksual terjadi di sini, perceraian diberikan. James Harlan mempunyai pandangan yang sama dengan John Stott, tapi dia juga secara eksplisit mengatakan ada perbedaan pendapat tentang apa yang dimaksudkan Rabi Samai. James Harlan,
Kelompok Samai mengambil arti yang jauh lebih ketat. Mereka mengartikan Musa mengizinkan perceraian hanya karena sesuatu yang memalukan atau ketidaksenonohan. Para penafsir berdebat tentang arti yang tepat dari ungkapan yang digunakan oleh Musa dan penggunaan oleh Samai terhadap ungkapan itu. Jadi masih diperdebatkan. Kelompok Samai mengizinkan perceraian hanya karena hal yang memalukan atau suatu ketidaksenonohan. Adalah sukar untuk mengatakan apa yang dimaksudkan Samai dengan istilah ini. Banyak penafsir menerjemahkannya sebagai inclusivity. Ada penafsir mengatakan inclusivity ini sebagai hubungan seks yang haram. Dan penafsir-penafsir lain mengartikan kelakuan yang tidak pantas. Rabi-rabi dalam kitab Talmud kelihatannya mempunyai ketidakpastian yang mirip. Dalam sebagian teks kata-kata indecency, suatu ketidaksesuaian itu dibiarkan dalam arti ganda. Di tempat lain, rabi-rabi menekankan penjelasan lebih lanjut seperti berputar atau pusing berjalan. Nah ini mungkin maksudnya adalah ini perempuan minum mabuk, lalu tidak sadar diri, jalan-jalan putar-putar, ya sampai buka baju dan lain sebagainya. Nah itu tidak senonoh, sehingga cerai. Ya. Pergi keluar dengan telanjang atau tidak mengenakan pakaian yang cukup. Apa maksudnya tidak pakai pakaian yang cukup? Pakai rok mini misalnya. Ya. Nah, maka menurut ini Samai, kalau ada istri yang pakai rok mini, suami ceraikan. Itu namanya tidak senonoh. Tapi malah sekarang suami-suami mengizinkan. Tindakan-tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran yang menyolok dari kesopanan pernikahan dan sebagai sesuatu yang sangat memungkinkan untuk menggoda. Nah, jadi ini kelihatannya cara berpakaian istrinya yang dianggap tidak senonoh dan karena itu ceraikan. Tapi di sini perhatikan ya, ada perbedaan penafsiran tentang apa yang diajarkan oleh Samai. Kelompok yang pertama, Barclay dan Tasker bilang, kalau ada zina, Samai mengizinkan cerai. Kalau kelompok yang kedua belum zina, tapi sudah melakukan pelanggaran seperti mabok, telanjang, atau pakai pakaian yang tidak cukup, nah itu cerai. Artinya belum sampai zina, baru di sini dekat, pokoknya sudah ada pelanggaran seksual, ceraikan. Tapi saudara perhatikan ya, kalau ini saja, kalau kita gabung dua-dua, kalau ini saja sudah diceraikan, apalagi sampai zina. Maka Rabi Samai mengajarkan, ya, kalau zina, kalau sampai berzina, si suami menceraikan istri. Itu ajarannya Rabi Samai. Sekarang bagaimana dengan aliran Hillel, Rabi Hillel? Kalau Rabi Samai itu lebih keras, lebih tegas, lebih ketat. Rabi Hillel ini agak longgar. Rabi Hillel menyoroti kata-kata dia tidak menyukai lagi perempuan itu. Ya, maksudnya begini, kalau dia sudah kawin, setelah itu suaminya sudah tidak menyukai perempuan itu lagi, kasih surat cerai. Nah, Rabi Hillel menyoroti tidak menyukai perempuan itu dalam Ulangan 24 ayat 1. Lalu dia menafsirkan segala tindakan istri yang tidak menyenangkan suami boleh dijadikan alasan untuk menceraikan istri. Segala yang tidak menyenangkan, termasuk tindakan yang remeh seperti menggosongkan makanan waktu masak, bicara terlalu keras sehingga terdengar oleh tetangga, ceraikan. Jadi lihat ya, kalau Samai lebih keras, perzinahan atau biarpun belum berzina tapi kasusnya berat, baru boleh cerai. Tapi kalau Hillel ini kan ada kata-kata tidak menyukai. Jadi sepanjang
istri berbuat aneh-aneh, suami tidak sukai, ceraikan. Kira-kira kalau ini dua aliran masih ada, saudara mau ikut aliran mana? Ya. Perhatikan komentar Clark. Rabi Akiba berkata, jika ada orang yang melihat seorang perempuan yang lebih cantik dari istrinya sendiri, dia boleh menyingkirkan atau menceraikan istrinya. Karena dikatakan dalam hukum Taurat, jika kemudian dia tidak menyukai lagi perempuan itu. Ya. Ya, ini dua aliran teologi ya pada waktu itu ya. Yosefus, ahli sejarah Yahudi yang terkenal, dalam kehidupannya memberitahu kita, dengan sikap dingin dan acuh tak acuh, kira-kira pada saat itu aku menyingkirkan atau menceraikan istriku yang telah melahirkan bagiku 3 anak, karena aku tidak senang dengan kelakuannya. Dan Yosefus cerita begitu, dia ceraikan istrinya yang sudah kasih anak 3. Mengapa? Karena dia sudah tidak senang lagi dengan sikapnya, kelakuan dari istri. Ceraikan. Jelas pandangan Hillel lebih banyak diterima, khususnya oleh laki-laki, daripada pandangan Shammai. Ya kan? Ini ditambah dengan fakta bahwa proses perceraian merupakan proses yang sangat mudah, membuat pernikahan merupakan sesuatu yang sangat rawan dan tidak aman. Ya, tidak aman. Barclay, ini proses perceraiannya bagaimana? Tadi bilangnya, kalau mau ceraikan istri, kasih surat cerai. Proses perceraian sangat sederhana. Surat perceraian hanya berbunyi, bunyi pendek saja. Bunyinya begini: inilah surat perceraianmu dariku, dan surat pembebasan dari tindakan kemerdekaan, supaya engkau bisa menikahi siapapun yang engkau kehendaki. Cuma itu saja. Semua yang harus dilakukan adalah menyerahkan dokumen itu ke tangan perempuan itu di hadapan 2 saksi, dan perempuan itu sudah diceraikan. Ya. Kalau tidak suka, tulis 1 kalimat, panggil 2 saksi, serahkan di dalam surat. Ya, itu praktik pada waktu itu. Barclay, melihat keadaan manusia adalah mudah untuk mengetahui pihak mana yang mempunyai pengaruh yang lebih besar. Pada zaman Yesus, perceraian telah menjadi makin lama makin mudah, sehingga muncul suatu situasi di mana gadis-gadis betul-betul tidak mau menikah, karena pernikahan begitu tidak pasti atau tidak. Kalau pegang Hillel punya kan rumit ya. Kalau pegang Hillel punya, laki-laki pasti senang. Tidak senang, ya sudah cerai. Tapi perempuan merasa, wah ini bahaya ya. Masak tak salah, tahu-tahu angus, dia juga hangus, ya kan? Itu repot. Nah, jadi ini kira-kira situasi pemahaman tentang masalah perceraian pada zaman Tuhan Yesus, yaitu 2 kubu Shammai versus Hillel mempunyai pandangan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus bilang, tetapi aku berkata kepada kamu telah mendengar Shammai bilang begini, kamu telah mendengar Hillel bilang begini, tapi aku berkata kepada setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Ini sama dengan Matius 19:9. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Nah, sekarang mari kita bahas penggalan demi penggalan. Setiap orang yang menceraikan istrinya,
Ini kelihatannya omong laki-laki saja, tidak omong perempuan. Mengapa? Ini di Injil Matius. Matius hanya persoalkan suami ceraikan istri, karena Matius menunjukkan Injilnya terutama untuk orang Yahudi, di mana orang banyak yang terjadi masalah kasus suami menceraikan istri, dan tidak pernah ada kasus istri ceraikan suami. Ya. Karena itu maka Matius bilang apa? Suami dia mempersoalkan barang siapa menceraikan istrinya. Dia tidak omong siapa menceraikan suaminya, karena Injil Matius untuk orang Yahudi. Sedangkan Markus yang menuliskan Injilnya kepada orang-orang Yahudi, dia justru juga melarang istri menceraikan suami. Coba lihat Markus 10 ayat 11-12. Lalu katanya, ini versi Markus ya, katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, berarti untuk laki-laki, lalu kawin dengan perempuan lain, dia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, dia berbuat zina. Jadi Matius hanya ngomong laki-laki, tapi Markus omong dua-dua, baik laki maupun perempuan. Nah, sekarang persoalan adalah kata-kata kecuali karena zina. Berarti di Matius ini ada perkecualian, ya, ada perkecualian di sana. Barang siapa, coba lihat kembali Matius pasal 19 atau Matius ayat 32 ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia menjadikan istrinya berzina. Coba kita untuk memahami, kita taruh kata kecuali di belakang. Jadi begini, setiap orang yang menceraikan istrinya, dia menjadikan istrinya berzina kecuali karena zina. Berarti memang ada perkecualian di sini. Tapi saudara, ada yang menganggap bahwa kalimat perkecualian ini tidak sah, karena hanya ada di Matius. Markus dan Lukas tidak ada perkecualian itu. Coba saudara lihat di bawah, ada ayat Markus 10, 11-12. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, dia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, dia berbuat zina. Tidak ada bilang kecuali karena zina. Tidak ada. Lukas juga, setiap orang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Barang siapa kawin dengan perempuan diceraikan suaminya, dia berbuat zina. Tidak ada kata kecuali. Jadi Matius, Markus dan Lukas tidak ada perkecualian, tapi Matius ada perkecualian. Nah, sebagian orang, sebagian penafsir lalu menganggap Matius tidak sah, karena Markus dan Lukas masa tidak ada perkecualian, kok Matius tahu-tahu bisa ada perkecualian. Lalu mereka menganggap catatan Matius tidak sah. Lihat komentar Barney. Sekarang kita diperhadapkan dengan salah satu dari kesukaran-kesukaran yang paling nyata, yang paling akut dalam perjanjian baru. Kesukarannya adalah, dan tidak ada jalan untuk lolos dari kesukaran ini, bahwa Markus dan Matius melaporkan kata-kata Yesus secara berbeda. Baik Markus maupun Lukas membuat larangan perceraian itu mutlak. Pokoknya tidak boleh cerai. Ya. Tetapi Matius mempunyai satu kalimat perkecualian. Perceraian diizinkan dengan alasan perzinahan. Pada analisa terakhir, kita harus memilih antara versi Matius dari kata-kata ini dan versi Markus dan Lukas. Kami berpendapat bahwa tidak diragukan bahwa versi dari Markus dan Lukas yang benar. Jadi menurut Barclay, Markus dan Lukas yang benar. Terus Matius bagaimana? Kalimat perkecualian Matius
merupakan penafsiran belakangan yang dimasukkan dalam terang dari praktek dari gereja pada saat ia menulis. Jadi dianggap ini penambahan kemudian. Tapi yang orisinil adalah Markus dan Lukas. Sehingga kalau pegang itu, tidak boleh bercerai sama sekali. Biarpun ada pasangan berzina, tidak boleh bercerai. Kalau pakai punya Matius, kalau berzina boleh cerai. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa Matius 5 ayat 32 dan Matius 19 ayat 9 tidak ada perbedaan manuskrip. Semua manuskrip mempunyai kalimat perkecualian ini. Jadi ini bukan soal manuskrip ini salah manuskrip atau beda manuskrip, tidak. Kalau semua manuskrip begini, itu berarti ini mesti asli. Markus, Lukas juga asli. Matius juga asli. Nah kalau sama-sama asli, mau pegang yang mana? Ya. Perhatikan tafsiran John Stott. Karena itu, ini kalimat perkecualian tidak ada dalam kata-kata yang paralel dalam Markus dan Lukas. Tidak ada di sini. Banyak penafsir yang terlalu siap untuk membuangnya, membuang perkecualian ini. Ya. Sebagian mengusulkan bahwa itu merupakan satu penyisipan awal dari penyalin dan bukan bagian dari teks orisinil Matius. Jadi ada penafsir yang mengatakan, oh punya Matius tidak asli, tapi itu tambahan. Tapi tidak ada bukti manuskrip bahwa itu merupakan catatan atau keterangan. Bahkan dalam pembacaan yang berbeda dari Codex Vaticanus yang dipertahankan dalam catatan tepi dari RSV tidak membuang kalimat itu. Penafsir-penafsir lain menganggap bahwa kalimat itu berasal dari Matius sendiri dan atau dari gereja kepada siapa dia menulis. Tapi menyangkal bahwa Yesus pernah mengucapkan. Jadi yang lain mengatakan ini tidak asli. Yang lain mengatakan Yesus tidak pernah bikin perkecualian, tapi Matius sendiri yang tambah. Ya, kalau Matius tambah berarti Matius salah. Ya, karena Yesus tidak pernah ngomong begitu. Tapi tidak adanya kalimat di dalam Matius, Markus dan Lukas bukan merupakan alasan yang cukup untuk menolaknya sebagai suatu ciptaan redaksi atau penafsiran oleh penginjil pertama itu Matius. Nah ini jawaban Stott ini yang digaris bawah. Adalah mungkin untuk menganggap bahwa Matius mencakupnya karena pembaca Yahudi sangat memperhatikan tentang dasar-dasar yang memungkinkan perceraian. Sedangkan Markus dan Lukas yang menulis kepada pembaca-pembaca non-Yahudi tidak mempunyai perhatian yang sama. Maksudnya begini, kan dilihat siapa yang penerima surat ini. Kalau Matius dan Lukas untuk orang non-Yahudi, mereka tidak terlalu memusingkan itu. Tapi untuk orang Yahudi, mereka sangat perhatikan. Mengapa mereka sangat perhatian? Karena sebelum Injil Matius ditulis, sudah ada kontroversi besar antara Samai dan Hillel. Karena itu diperhatikan sungguh-sungguh kasus perceraian ini. Kalau untuk orang Yahudi, orang non-Yahudi, mereka tidak ada kasus Hillel versus Samai, maka mereka tidak persoalkan. Tapi karena orang Yahudi mempersoalkan, maka Matius memberikan detail yang ada perkecualian itu. Diamnya mereka tidak harus disebabkan oleh ketidaktahuan. Bukan, maksudnya begini. Markus dan Lukas tidak catat itu bukan berarti mereka tidak tahu. Mereka tahu. Juga mungkin bahwa mereka menganggap kalimat itu sudah jelas atau pasti sehingga tidak perlu ditulis. Mungkin Markus dan Lukas sudah mengerti. Ya, jadi tidak perlu dicatat. Kebudayaan kafir menganggap perzinahan sebagai dasar perceraian. Demikian juga kedua kelompok aliran Hillel dan Samai. Sekalipun mereka mempunyai ketidakcocokan dalam hal-hal lain, ini tidak diperdebatkan. Coba lihat, perhatikan ya. Tadi Samai, kalau cerai, kalau zina, ceraikan. Kalau Hillel,
Makanan hangus saja cerai. Kalau makanan hangus cerai, apalagi zina. Berarti baik Samai maupun Hilal, pokoknya kalau ada zina cerai. Ya. Jadi di sini stop membela posisi perkecualian ini. Jauh lebih memungkinkan bahwa tidak adanya kalimat perkecualian dalam Markus dan Lukas bukan disebabkan karena ketidaktahuan mereka tentang hal itu, tapi karena mereka menerima hal itu sebagai sesuatu yang sudah pasti atau jelas. Dalam zaman Musa, perzinahan dihukum dengan hukuman mati. Sekalipun hukuman mati untuk pelanggaran ini kelihatannya sudah tidak dilakukan pada zaman Yesus, sehingga tak seorang pun yang mempertanyakan bahwa ketidaksetiaan pernikahan merupakan alasan benar untuk perceraian. Bahkan Rabi Samai dan Hilal yang bersaingan setuju tentang ini. Tidak ada masalah. Taskah? Tidak ada bukti manuskrip untuk penghapusan dari kalimat perkecualian. Tidak ada. Jadi dengan kata lain adalah dua-dua sama-sama benar. Matius juga benar, Markus Lukas juga benar. Tapi Matius menambahkan kata perkecualian karena pembaca Yahudi itu sangat rawan terhadap ini dan tentu mereka mencari perkecualian ini. Maka dia betul. Jadi di sini kalau perkecualian ini ada, maka Yesus sementara mengajar bahwa kalau terjadi perzinahan, maka suami boleh menceraikan istri, atau sebaliknya istri boleh menceraikan suami karena ada perkecualian ini. Perkecualiannya apa? Alasan cerainya apa? Berzina. Tapi saudara, ini tidak semudah itu menafsir Alkitab. Sinah yang bagaimana? Nah, itu masih jadi soal. Ya. Sekarang mari kita lihat poin B ini. Mana ini penghapus lagi? Kata-kata yang diterjemahkan sinah itu adalah porneia, bahasa Yunani. Dari kata porneia ini menurunkan kata porno. Ya, jadi kata porno itu dari Yunani, porneia. Kata yang diterjemahkan sinah adalah porneia. Dan kata porneia ini biasa diterjemahkan fornication, percabulan. Dan ini biasanya dibedakan dengan kata Yunani moikeia yang berarti berzina. Jadi ada porneia, lalu ada moikeia. Ini cabul, ini zina. Ya. Secara umum begitu. Apa beda percabulan dan perzinahan? Perzinahan dari istri orang. Ya. Perzinahan, kalau perzinahan dari sudah orang punya. Kalau cabul, Orang muda. ya. Muda-mudi. Kalau zina dengan orang punya istri, kalau cabul dengan orang punya anak. Begitu. Secara umum dianggap begini, kalau zina itu terjadi dengan pasangan yang sudah berkeluarga, tapi dicabul itu belum berkeluarga atau belum menikah. Karena masalah begini, ayat itu tidak bilang begini, tidak boleh menceraikan istri kecuali karena mokeia. Tidak boleh menceraikan istri kecuali karena porneia. Nah ini masalah ya.
Sekarang gini ya, kalau zina atau mokeya itu terjadi setelah nikah, sedangkan pornea atau cabul itu belum nikah. Sedangkan Matius 5 ayat 32 itu boleh ceraikan. Kalau bukan ini, kalau pornea. Jadi berarti suami boleh menceraikan istri kalau istrinya itu bukan zina, sudah berbuat cabul sebelum nikah. Jadi ini ceritanya begini. Misalnya si A, orang laki mau nikahi orang B, perempuan. Begitu nikah, malam pertama ketahuan si B tidak perawan lagi. Berarti dia sudah pornea. Ceraikan. Karena pornea menunjuk kepada percabulan dan itu sebelum nikah. Jadi kalau pas nikah malam pertama ketahuan tidak perawan, ceraikan. Maka 1 hari saja. Bagaimana? Maka ini penafsiran pertama ya. Penafsiran pertama dari asal kata Yunani ini. Maka lihat poin 1 itu, perzinahan yang dilakukan sebelum pernikahan dan baru diketahui sesudah pernikahan. Dan itu ada dasar ayatnya ya, Ulangan 22. Ayat 13 sampai ayat yang ke-21 itu membahas begitu. Kalau pas nikah lalu ketahuan tidak perawan, itu ada hukum mengatur itu. John Stott, kata Yunaninya adalah pornea. Biasanya kata itu diterjemahkan percabulan, menunjuk pada tindakan tidak bermoral dari orang yang belum menikah. Dan kata itu sering dibedakan dari mokeya, perzinahan. Tindakan itu tidak bermoral dari orang yang sudah menikah. Karena alasan ini, beberapa orang berargumentasi bahwa kalimat perkecualian mengizinkan perceraian jika dosa seksual yang terjadi sebelum pernikahan ditemukan atau diketahui. Jadi kalau pas malam pertama tahu tidak perawan, boleh ceraikan. Tapi misalnya malam pertama itu masih perawan, berarti lolos. Pernikahan berjalan, perzinahan terjadi di tengah jalan. Kalau pernikahan terjadi di tengah jalan, tidak boleh cerai. Hanya boleh cerai untuk perzinahan yang terjadi sebelum menikah. Kalau setelah menikah tidak boleh cerai. Matthew Henry, Dr. Whitby mengerti ini bukan sebagai perzinahan, karena juru selamat kita menggunakan kata pornea, kenajisan yang dilakukan sebelum pernikahan, tapi baru diketemukan kemudian. Karena itu jika dilakukan setelah pernikahan itu harus dihukum mati dan tidak perlu ada perceraian. Ya, jadi kalau misalnya pas mau nikah di sini, tahu sudah di sini, ceraikan. Tapi kalau perzinahan terjadi di sini, hukum mati.
Paham ya? Mengerti yang saya maksudkan tadi? Jadi ini ada beberapa penafsiran tentang kata kecuali kata zina. Tafsiran pertama, kalau nikahnya di sini, ya boleh cerai kalau zinanya di sini. Tapi kalau di sini tidak boleh. Zinanya terjadi di sini, tidak boleh cerai. Menurut hukum Taurat di sini mati. Jadi kalau sudah menikah, apapun terjadi di sini, mau zina berapa banyak pun, alasannya tidak boleh cerai sampai mati. Bagaimana Pak Simon? Supaya mati cepat, jadi untuk mati. Supaya apa? Supaya mati cepat. Tapi ada penafsiran kedua. Penafsiran kedua mengatakan bahwa ini perzinahan yang dilakukan pada masa pertunangan. Jadi si A dan si B sudah bertunangan. Tapi dalam masa pertunangan itu salah satunya itu melakukan dosa seksual dengan orang lain. Diceraikan. Padahal mereka belum nikah. Tunangannya di sini. Nikahnya di sini. Tapi perzinahan terjadi di sini. Diceraikan artinya diputus. Ya. Mengapa bisa begini? Karena ingat bahwa di dalam masyarakat Yahudi pertunangan itu ada 3 tahap. Sampai menikah itu ada 3 tahap. Tahap pertama itu terjadi waktu mereka dijodohkan oleh orang tua. Pada waktu anak-anak belum ngerti apa-apa, itu sudah ditunangkan atas kesepakatan orang tua. Itu tahap 1. Bahkan mereka belum saling kenal pun sudah orang tua sudah baku kontak. Tahap kedua terjadi setelah 2 orang yang tadi sudah cukup umur. Pada saat pertunangan kedua ini, biarpun mereka belum resmi menikah, mereka sudah bisa disebut suami istri. Ini ya, tahap 1 di sini, tahap 2 di sini, lalu nikah di sini. Ini belum kenal apa-apa. Tapi tahap kedua ini, waktu mereka sudah tunangan ini, biarpun masih tunangan, tapi sudah dianggap suami istri. Di sini. Hanya belum boleh hubungan seks, tapi sudah disebut suami istri. Sehingga apabila putus di pertunangan, karena sudah dianggap suami istri, maka dianggap juga cerai. Padahal belum pernah nikah resmi. Ya. Ingat ya, di dalam Alkitab, karena Yusuf itu adalah seorang laki-laki yang baik hati, maka dia mau menceraikan istrinya. Padahal dia belum nikah dengan Maria. Kalau belum baru tunangan, kenapa mau ceraikan? Loh, karena sudah tunangan tahap kedua. Jadi sudah dianggap suami istri walaupun belum hubungan seks. Karena itu, waktu Yusuf mau kasih putus Maria, dianggap menceraikan. Padahal belum pernah nikah. Nah, tafsiran kedua ini mengatakan, kalau pada masa pertunangan kedua ini, salah satu pasangan berzina di sini atau melakukan pelanggaran seksual di sini, kalau terjadi di sini, kasih putus. Itu disebut cerai. Tapi kalau sudah sampai nikah, jalan terus. Apapun terjadi di sini, tidak boleh cerai. Mau zina di sini, pokoknya tidak boleh cerai sampai mati. Ya.
Coba lihat Westminster Confession of Faith. Perzinahan atau percabulan yang dilakukan setelah satu kontrak perjanjian, itu semacam perjanjian tunangan, ya, yang dideteksi sebelum pernikahan, memberikan alasan benar pada pihak yang tidak bersalah untuk membubarkan kontrak itu. Pertunangannya batal. Ini dua tafsiran. Jadi perhatikan ya. Di dalam dua tafsiran ini, dua-dua mempersoalkan pelanggaran seksual sebelum pernikahan resmi. Yang satu bilang ini sudah jatuh sebelum nikah, yang satu pokoknya masih tunangan. Tapi waktu sudah resmi nikah, tidak boleh cerai apapun alasannya. Ini dua tafsir. Berarti dua tafsiran ini menerapkan kata perkecualian, kecuali karena zina, untuk kasus sebelum nikah. Masalahnya adalah konteks dari apa yang diucapkan Yesus itu bukan hal-hal yang terjadi sebelum nikah. Konteksnya adalah Yesus bicara tentang pernikahan atau perkawinan. Sekarang lihat Matius 19. Konteksnya. Maka datanglah seorang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jadi konteksnya bukan soal di belakang sebelum ini. Konteksnya di sini. Ya. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Dia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini konteksnya pernikahan. Sudah satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Lagi-lagi ngomong tentang hubungan setelah nikah. Kata Yesus, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidak demikian. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Nah, berarti lebih baik jangan kawin. Konteks seluruhnya ini bukan bicara di sini, bukan bicara kasus sebelum pernikahan. Ini bicara kasus setelah pernikahan. Berarti tafsiran yang mengatakan pelanggaran seksualnya sudah perawan sebelum menikah, itu tafsiran salah. Karena itu mempersoalkan yang belum nikah. Ini juga membicarakan tunangan, juga salah, karena tunangan itu belum resmi nikah. Di sini Tuhan Yesus membicarakan hubungan setelah pernikahan yang di sini. Maka perkecualiannya harus digerakkan di sini, bukan di sini. Sudah tangkap maksud saya? Ya. Nah, tapi bagaimana dengan tadi kata pornea? Katanya pornea itu kan sebelum menikah. Nah, di sini ada analisa yang dalam dari kata pornea. Kata pornea tidak hanya menunjuk pada dosa seksual dari orang yang belum nikah, tapi kata itu istilah umum yang artinya luas. Bisa mencakup incest. Dalam 1 Korintus 5:1 pornea muncul, incest. Incest itu adalah kawin dengan saudara sendiri atau kerabat yang masih dekat. Ya, itu incest. Misalnya saya nikah dengan Sonya, itu tidak boleh, itu incest. Karena mamanya Sonya dan mama saya kakak adik kandung. Selain itu dosa dilarang firman Tuhan, tapi juga mengakibatkan turunannya menjadi cacat mental kalau hubungan darah terlalu dekat. Itu incest. Nah, anak-anak Adam semua kecuali pada zaman itu. Pada zaman itu Kain dan Abel itu menikahi sesamanya. Mengapa? Karena pada waktu itu manusia masih sedikit.
Jadi hukum itu belum keluar. Tapi setelah manusia tambah banyak, zamannya Musa, hukum itu keluar. Sebelum Musa, kalau itu tidak dosa. Abraham saja nikah Sarah, itu saudaranya. Tapi setelah Musa keluarkan hukum itu, yang sekarang berdosa, yang sebelum Musa tidak berdosa. Ya. Incest termasuk pornea. Homoseks juga pornea. Perzinahan termasuk juga pornea. Jadi pornea itu luas. John Stott bilang dalam faktanya pornea merupakan kata umum untuk ketidaksetiaan seksual atau ketidaksetiaan pernikahan dan mencakup setiap jenis hubungan seks yang tidak sah. Kata pornea dan juga mokea itu dipergunakan secara interchangeable. Interchangeable ini bolak-balik. Misalnya begini. Kadang-kadang saya pakai maksud, kadang-kadang saya pakai tujuan. Maksudnya begini, Pak. Ya, tujuan saya memang begitu. Saya datang ke sini tujuannya mengajar. Saya datang ke sini maksudnya mengajar. Maksud dan tujuan sama. Kadang-kadang pakai maksud, kadang-kadang pakai tujuan. Itu berarti maksud dan tujuan dipakai secara interchangeable. Bisa dibolak-balik. Begitu juga mokea dan pornea ini itu interchangeable. Karena itu tidak tepat dikatakan bahwa pornea khusus sebelum nikah, mokea khusus setelah nikah. Tidak. Sehingga dengan demikian tafsiran ini yang berdasar atas kata pornea menjadi tidak tepat. Itu saudara bisa lihat di Wahyu 2:20 juga muncul kata Yunani yang sama. Kesimpulannya adalah salah untuk memberikan garis pemisah yang tegas antara pornea dan mokea dan mengartikan pornea sebagai dosa seksual dari orang yang belum menikah, sedangkan mokea adalah dosa seksual dari orang yang sudah menikah. Itu tafsiran salah, kesimpulan salah. Nah, berarti saudara, di sini Tuhan Yesus konteksnya bicara tentang pernikahan yang sudah resmi pernikahan di dalam hubungan suami istri. Perkecualian itu diterapkan di sini, bukan sebelum nikah. Maka perkecualian di sini. Maka ketika orang menikah di sini sampai mati tidak boleh cerai kecuali zina. Kecuali zina. Dan ini merupakan pandangan dari hampir semua penafsir terbaik. Saudara mungkin dapat ya, ini materi hari ini banyak sekali ya, tapi kita tidak bahas habis. Di bagian belakang itu saya akan berikan lampiran. Lampiran itu adalah pandangan dari banyak penafsir. Itu baca sendiri di rumah. Nanti sebentar saya jelaskan kenapa saya berikan banyak kutipan di situ. Jadi di sini perkecualiannya tidak boleh cerai kecuali karena zina. Tapi saudara, perzinahan di sini harus perzinahan fisik. Minggu lalu kita bahas perzinahan dalam hati. Ya, yang dimaksudkan di sini perzinahan fisik, bukan perzinahan dalam hati. Kalau perzinahan dalam hati saja boleh cerai, repot ya. Maka semua perempuan bisa menceraikan suami. Karena suami mana yang tidak pernah jatuh di dalam perzinahan? Ya, main mata itu laki-laki lebih banyak. Ya, laki-laki lebih banyak. Maka semua bisa ceraikan. Matius 19 dan Matius 5, 31, 32 mengatakan perzinahan, bukan perzinahan dalam hati. Perzinahan dalam hati tidak bisa dibuktikan, sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan dasar untuk menceraikan pasangan. Ya kan? Itu mau buktikan bagaimana? Tak ada bukti. Dan ada penafsir yang mengatakan pornea digunakan memang kata itu menekankan sifat fisik dari perzinahan. Stott mengatakan berarti pornea berarti ketidakbermoralan seksual secara fisik. Jadi memang tidak boleh cerai kecuali karena zina, tapi zinanya mesti zina fisik. Ya, zina fisik.
Beberapa penafsir menganggap bahwa tindakan penyimpangan seksual seperti homoseks, lesbian, atau hubungan seks dengan binatang juga tercakup di sini. Karena pornea memang mencakup hal itu. Jadi bukan hanya zina dengan orang lain yang bukan suami atau istri. Tapi apabila terjadi misalnya suami istri tahu-tahu suaminya homo dengan orang lain, atau istrinya lesbian dengan orang lain, atau dengan binatang, itu kan ada kelainan seksual begitu. Ya. Saya pernah tahu ada orang yang hobi sekali hubungan seks sama kambing. Ya. Ada juga dengan ayam. Ya, dengan ayam. Itu memang kelainan seks. Nah, karena itu sejumlah penafsir itu mencakupkan itu, dianggap itu perzinahan. Ya, saya tidak tahu ya, saya tidak pasti kalau dengan binatang itu bagaimana ya. Tapi kalau menurut saya sampai terjadi homo dan lesbian, menurut saya itu tetap perzinahan. Sehingga perkecualian ini berlaku. Ya, perkecualian ini berlaku. Nah, ini ada 3 penafsiran begitu. Saya setuju dengan pandangan ini. Jadi perkecualian ini di dalam pernikahan. Alasannya, arti dari pornea tadi sudah dibahas. Kedua, saudara, ada ayat yang menarik. Biarpun tidak perzinahan fisik, tapi ada ayat yang bicara kalau terjadi perzinahan bisa diceraikan. Bahkan itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Yeremia 3 ayat 1-8. Dilihatnya, ini ingat ya, bahwa Tuhan dengan Israel hubungannya seringkali dianggap sebagai suami istri. Apabila Israel menyembah berhala, dianggap Israelnya berzina secara rohani. Ya. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya Israel berzina, menyembah berhala, aku menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda saudara perempuannya tidak setia dan tidak takut, mereka dia juga pergi ke surga. Jadi hubungan Tuhan dengan Israel seperti suami istri. Israel berzina dengan menyembah berhala. Tuhan bilang, aku menceraikan perempuan murtad itu dan berikan surat cerai. Sekalipun ini bukan perzinahan fisik, tapi prinsipnya adalah apabila terjadi perzinahan, perceraian diizinkan. Ya, diizinkan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mempraktikkan prinsip yang Yesus ajarkan dalam Matius 5 dan Matius 19. Pada waktu Israel sudah berzina, tidak setia kepada Allah, Allah menceraikan Israel dan memberikan surat cerai padanya. Memang perzinahan dilakukan Israel bukan perzinahan fisik tapi rohani, tapi prinsipnya tetap sama. Jikalau terjadi perzinahan, perceraian diizinkan. Ketiga, dasar ketiga adalah 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya menjadi satu daging. Perhatikan. Pada waktu orang menikah, di sini suami istri dianggap satu daging. Tahu-tahu di tengah perjalanan yang satu berzina, misalnya dengan perempuan cabul. Pada waktu dia berhubungan seks dengan perempuan ini, dia menjadi satu daging dengan perempuan cabul ini. Tadinya dia satu daging dengan istrinya. Begitu dia hubungan seks dengan perempuan ini, dia menjadi satu daging dengan perempuan ini dan berhenti menjadi satu daging dengan istrinya. Karena itu, perzinahan ini merusak ikatan pernikahan di sini. Yang satu daging di sini berpindah ke sini.
Williamson mengatakan, jika seorang laki-laki menjadi satu daging dengan seorang pelacur, sukar untuk melihat bagaimana dia bisa tetap satu daging dengan istrinya, kecuali dia bertobat dan diampuni. Kami tidak melihat bagaimana bisa disangkal bahwa perzinahan itu mengharuskan pembubaran atau terputusnya pernikahan. Nah, jadi ini perhatikan, ini penting sekali. Dilihat dari ayat itu dan dua penafsiran yang sebelumnya sudah diberikan, dua penafsiran sebelumnya lemah. Tapi penafsiran ketiga ini, yaitu perkecualiannya diberikan di dalam pernikahan, tidak boleh bercerai kecuali karena zina secara fisik. Itu berarti bahwa perintah jangan bercerai itu tidak mutlak. Ada satu perkecualian. Ini perlu diperhatikan karena begini, ada pandangan umum dari orang awam bahwa apapun terjadi tidak boleh cerai. Ini pandangan yang salah. Ada kasus kasusnya begini. Ini kasusnya. Saya tidak ngomong orangnya. Laki-laki A punya istri B, menikah. Lalu di dalam perjalanan, laki-laki A ini mendapatkan bukti bahwa istrinya pernah berzina dengan orang lain. Ada bukti kuat. Istrinya berzina. Tapi karena istrinya sudah berzina dengan laki-laki lain, katakanlah C, maka laki-laki ini juga pergi berzina dengan perempuan lain. Satu sama. Ini masalah pelik. Ini sama-sama berzina. Lalu mereka berusaha mempertahankan rumah tangga mereka, tapi berjalan dengan terseok-seok. Sampai akhirnya adakan pertemuan. Dan dua orang hamba Tuhan hadir di sana. Satu saya. Yang satu ada hamba Tuhan lain. Nah, hamba Tuhan yang satu ini mengatakan berusaha supaya mereka dua berdamai. Dengan alasan kamu sudah janji nikah. Dan apapun terjadi dalam perzinahan apapun, pokoknya tidak boleh cerai. Kalau saya mempunyai pandangan yang lain. Karena sekalipun saya tidak menganjurkan perceraian. Perceraian itu bukan harus ya. Tapi boleh. Artinya sedapat mungkin jangan cerai. Tapi kalau pihak korban itu mau menceraikan, itu hak dia. Dan itu dijamin oleh firman Tuhan. Nah, rupanya hamba Tuhan yang lain ini tahu bahwa saya mempunyai pandangan yang beda dengan dia. Jadi pada waktu memberi tanggapan itu dia bilang begitu. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya juga tahu bahwa Esra belajar firman Tuhan juga. Tapi saya tidak tahu Esra belajar bagaimana. Tapi yang setahu saya, yang saya belajar, apapun terjadi tidak boleh cerai. Saya tidak tanggapi. Mengapa? Karena konteksnya bukan debat teologi. Ya, kalau kita lagi menghadapi orang punya masalah. Ya. Tapi dari situ saya lihat, oh, ada hamba Tuhan juga yang mempunyai pandangan bahwa apapun terjadi termasuk zina tidak boleh. Saya kepengen tahu sebenarnya
bagaimana mereka menafsirkan kata-kata kecuali karena zina di Matius 5 ayat 32, Matius 11 ayat 9. Itu bagaimana mereka menafsirkan? Jelas ayatnya, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Mau tafsir bagaimana ayat itu? Dua tafsiran yang pertama kita sudah lihat, lemah sekali. Maka saya terima tafsiran yang ketiga. Tapi bagaimana dia menafsirkan kecuali karena zina? Kalau mengenai kasus ini, Pak, nanti siapa yang bertindak untuk menggugat? Sebab dua-dua sudah jatuh dalam lubang. Ya, makanya saya bilang itu beli gitu. Ya, itu dua itu beli gitu ya. Rumit itu sebenarnya. Dan barangkali karena itu maka Pak Pendeta yang satu itu bilang, lebih tidak usah sah. Terus siapa mau gugat siapa? Ya, kecuali dia bilang, kecuali alasannya begini. Jangan cerai, toh bagaimanapun juga kalian dua sama saja. Sama saja. Jadi kalau dia melarang perceraian, tidak mengizinkan perceraian sama sekali, dengan alasan itu saya terima. Tapi yang dia omongkan lain, saya tidak tahu Islam belajar bagaimana. Ya artinya dia mempersoalkan ajaran Alkitab, tafsiran Alkitab yang dia persoalkan. Nah kalau omong tafsiran Alkitab, makanya saya bilang saya pengen tahu dia tafsir bagaimana. Tapi dalam kasus itu, kasus ini juga, toh saya berargumentasi sebaiknya jangan cerai. Toh pertama, yang ini sudah buat salah, kamu juga sama saja. Kedua, ingat bahwa kalian mau cerai, anak-anak ini bagaimana? Anak-anak jadi korban. Pikirkan semua itu. Jadi sebaiknya jangan cerai. Tapi akhirnya suami memutuskan cerai. Karena suami menganggap bahwa istri cerai, istri tidak lebih dulu. Jadi saya cerai. Tapi kelihatannya Alkitab dari pernyataan baru belum jangkau sampai di itu. Hanya lihat dari satu pihak. Jangan istri menceraikan suami atau sebaliknya. Tapi dua-duanya Alkitab tidak singgung. Ya. Belum ada ayat yang bahas. Belum ada ayat yang singgung dua-dua. Jadi makanya kita rumit di sini makanya dalam kasus seperti ini ya ruwet gitu. Nah, perhatikan ya. Ini pandangan tidak semua orang terima ya. Kalau tanya seadanya orang Kristen, boleh cerai? Mutlak. Boleh dikatakan bahwa semua orang apapun terjadi tidak boleh cerai. Mayoritas hamba Tuhan juga mungkin punya pandangan begitu. Ya, punya pandangan begitu. Tapi tafsiran yang saya pegang ini, perhatikan baik-baik, itu bukan cuma Esra Soro satu yang pegang itu. Ya, pandangan ini bukan remeh. Pandangan ini didukung oleh hampir semua penafsir terbaik. Ya, saudara buka halaman belakang. Halaman 14 bagi yang tulisan kecil. Saudara lihat di sana komentar para penafsir yang mendukung penafsiran bahwa perceraian diizinkan jika terjadi perzinahan. Sorry ya. Saudara lihat itu dikasih banyak. Mulai dari Tasker, Knox Chamberlain, Albert Barnes, John Murray, Hendrickson, Matthew Henry, Stupid Commentary, Calvin sendiri, A.T. Robertson, John Stott, James Harley, J. Adams, Matthew Paul, Martin Lloyd Jones, Westminster Confession of Faith. Semua itu baca sendiri di rumah. Semua penafsir itu mengatakan suara satu. Tidak boleh cerai kecuali karena zina. Kalau terjadi perzinahan, bukan diharuskan cerai, diizinkan cerai. Jadi kalau ada orang menentang pandangan ini dan dia anggap ini pandangan aneh, mungkin dia kurang belajar kalau anggap aneh. Pada semua penafsir yang terbaik itu semua setuju dengan pandangan demikian.
Sekarang lihat keberatan. Halaman 10 kembali. Apakah itu berarti tidak ada pengampunan? Kalau kita ceraikan orang yang berzina, berarti tidak ada pengampunan? Jawabnya, merupakan sesuatu yang menarik bahwa persis di dalam teks Matius 19 ayat 1-12 terdapat Matius 18 ayat 21-35 perumpamaan tentang orang yang berhutang 10.000 talenta yang menekankan pengampunan. Karena itu jelas bahwa menceraikan pasangan yang berzina tidak boleh diartikan tidak mengampuni. Orang itu harus diampuni, tapi tidak diterima kembali sebagai pasangan hidup. Diampuni ya, diterima sebagai pasangan hidup tidak. Ini sama seperti kasus pendeta yang jatuh dalam perzinahan sehingga dipecat dari jabatannya. Kalau dia bertobat, dia mesti diampuni, tapi tetap tidak bisa terima dia kembali sebagai pendeta karena tidak memenuhi syarat penetua mempunyai nama baik. Jadi mengampuni harus, tapi terima kembali tidak. Mengampuni koster yang curi kolektif itu harus, tapi menerima dia kembali sebagai koster ya, jadi harus dibedakan antara pengampunan dan menerima kembali. Kalau terima kembali sebagai jemaat boleh, tapi sebagai koster. Pada waktu saya tidak setuju dengan pandangan J. Adams yang mengharuskan pihak yang tidak bersalah mengampuni dan menerima kembali pasangan yang berzina jika pasangan yang berzina tersebut bertobat. Jadi bilang kalau bertobat boleh diterima kembali. Saya berpendapat bahwa ini memang harus mengampuni pasangan tersebut, tapi tidak harus atau tapi boleh menerima kembali sebagai pasangan ini. Kalau mau terima boleh, tapi tidak harus. Dia berhak menceraikan dan menikah lagi dengan orang lain. Ingat ya, pada waktu Yusuf mengira bahwa Maria telah berzina dengan laki-laki lain karena hamil, dia tidak menegur ataupun berusaha mempertobatkan Maria supaya dia bisa menerima kembali. Dia berusaha menceraikan. Dan Yusuf disebut sebagai orang yang tulus hati. Karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati, dia secara diam-diam mau ceraikan. Berarti orang Yusuf mau ceraikan Maria, tapi dia orang yang tulus hati. Ya. Jadi menceraikan pasangan yang berzina tidak boleh dinilai bahwa kita tidak mengampuni dia. Kita memang harus mengampuni. Tapi mengampuni tidak boleh berarti harus tidak boleh cerai. Keberatan kedua, kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidak demikian. Nah, karena ada kata ketegaran hati di sini, lalu muncul penafsiran bahwa sebenarnya tidak boleh cerai. Kalau cerai karena ketegaran hati. Jadi sebenarnya sekalipun ada perzinahan tetap tidak boleh cerai. Tapi jawabannya adalah Matius 19 ayat 7. Orang-orang Farisi menggunakan istilah memerintahkan. Lihat ya. Jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan? Tapi Tuhan Yesus bilang bukan memerintahkan. Ayat 8. Karena ketegaran hati Musa mengizinkan, bukan memerintahkan. Jadi Yesus mengubah kata-katanya. Ya, Yesus mengubah kata-katanya. Padahal di atas tadi kita sudah lihat bahwa sebetulnya Ulangan 24 tidak mengizinkan perceraian atau pernikahan lagi, atau memberikan syarat perceraian. Lalu mengapa dalam Matius 19 ayat 8 Yesus mengatakan Musa mengizinkan perceraian? Pertama, karena Musa tidak melarang perceraian secara tegas, maka dianggap mengizinkan. Kedua, waktu Yesus berkata Musa mengizinkan, dia tidak memaksudkan Ulangan 24 ayat 1-4, tapi dalam praktek kenyataannya Musa memang mengizinkan.
Itu pun tidak berarti Musa menghalalkan perceraian atau menganggapnya tidak dosa. Karena itu Yesus berkata, karena ketegaran hatimu, maka Musa mengizinkan itu. Jadi supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk, seperti istri dipukuli atau tidak diberi makan, maka Musa akhirnya izinkan perceraian. Tapi perceraian yang dimasukkan di sini bukan terjadi karena dosa seksual yang hebat. Jadi pada zaman Musa tidak demikian. Kata-kata tetapi sejak semula tidak demikian mungkin menunjuk pada keadaan ideal awalnya, pada saat belum ada dosa. Memang pernikahan diadakan bukan supaya ada perceraian. Perhatikan ya, penafsiran ini tidak bertentangan dengan konteks. Matius 19 ayat 3, orang bertanya, apakah diperbolehkan menceraikan istri dengan alasan apa saja? Nah, kelihatannya ini orang ini aliran hilal. Boleh ceraikan dengan alasan apa saja? Tuhan Yesus jawabnya bagaimana? Dalam ayat 4-6, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Tapi dia lebih dulu membicarakan peraturan umum atau keadaan ideal. Keadaan idealnya adalah tidak boleh. Ya, tidak boleh. Lalu dalam ayat 7, mereka bertanya, kalau memang tidak boleh, kenapa Musa memberi surat cerai? Dan Yesus menjawab dalam ayat 8, karena ketegaran hatimu. Lalu dalam ayat 9, dia menekankan bahwa orang tidak boleh bercerai. Tapi sekarang dia memberikan perkecualian, yaitu kalau terjadi perzinahan. Baru dalam Matius pasal 11 ayat 9, dia menjawab pertanyaan mereka di dalam ayat yang ketiga. Dengan demikian, kesimpulan seluruhnya adalah terhadap pertanyaan apakah boleh seorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja, Yesus menjawab tidak. Orang hanya boleh bercerai karena atau kalau terjadi perzinahan. Jadi tidak boleh menceraikan istri dengan alasan apa saja. Tidak boleh. Yesus memberikan satu perkecualian, yaitu perzinahan. Komentar-komentar itu lihat di lampiran tadi. Nah, sekarang menjadi persoalan begini. Kalau orang sudah cerai, boleh kawin lagi? Nah, ini ada dua pandangan lagi. Ada, misalnya kan begini ya. A kawin sama B. Tahu-tahu B berzina, A ceraikan B. A boleh nikah lagi? B boleh nikah lagi? Ada pandangan mengatakan yang tidak mengizinkan pernikahan lagi dari bahkan baik pihak yang tidak bersalah. Jadi dua-dua tidak boleh menikah lagi. Tapi ini pandangan minoritas. Pandangan mayoritas mengizinkan pernikahan lagi dari pihak yang tidak bersalah. Jadi kalau B berzina, A menceraikan, A boleh menikah, B tidak boleh. Kalau B mau nikah, berzina lagi. Kelompok kedua ini menganggap kalimat perkecualian dalam Matius 19 itu berlaku baik untuk perceraian maupun untuk pernikahan lagi. Dan hampir semua penafsir memegang ini. John Murray, Matius menginformasikan kita dua hal. Seseorang boleh menceraikan istrinya karena perzinahan. Kedua, dia boleh menikah dengan orang lain pada waktu perceraian itu terjadi. Jadi yang menceraikan ini ya. Yang ini. John Stott, saya lewat beberapa ya. Dengan hanya satu perkecualian dia menyebut semua pernikahan lagi adalah perceraian setelah mengizinkan pernikahan lagi, tapi bukan. Dengan hanya satu perkecualian dia menyebut semua pernikahan lagi setelah perceraian sebagai perzinahan. Matthew Paul, beberapa orang
berdasarkan kata-kata ini mempertanyakan apakah diperbolehkan untuk suami atau istri yang bercerai karena perzinahan untuk menikah lagi sementara mereka sama-sama masih hidup berkenaan dengan pihak yang bersalah. Itu memang merupakan satu pertanyaan. Tapi berkenaan dengan pribadi yang tidak bersalah tidak perlu dipertanyakan karena perzinahan dari pihak yang bersalah telah membubarkan ikatan pernikahan oleh hukum ilahi. Kelihatannya bertentangan dengan akal bahwa kedua orang mempunyai kebebasan yang sama untuk menikah lagi. Adalah tidak masuk akal bahwa dia mendapatkan keuntungan dari dosa dan kesalahan sendiri. Tapi untuk pribadi yang tidak bersalah adalah tidak masuk akal bahwa dia harus dihukum karena kesalahan dari pihak yang lain. Maksudnya adalah kalau dua-dua setelah cerai tidak boleh nikah, ini satu kan jadi korban. Yang berzina kan si B. Lalu dia ceraikan, kenapa dia tidak boleh kawin lagi? Kalau dua-duanya boleh kawin, enakan si B dong. Dia yang berzina, sekarang dia diceraikan, dia boleh kawin lagi. Kok enak dia? Jadi, kalau terjadi kasus seperti ini, pihak yang bersalah, yang tidak bersalah, boleh nikah. Pihak yang bersalah, tidak boleh nikah lagi. Lihat contoh kasus di bawah. Kalau seorang suami menceraikan istrinya, sekalipun bukan karena perzinahan. Jadi ini bukan karena zina loh ya. Ini tahu kenapa pokoknya karena si Agus. Ya, atau merasa tidak cocok lagi atau bagaimana, cerai. Kalau terjadi kasus begitu, A dan B cerai bukan karena zina. Kalau dua-dua memutuskan cerai, dua-dua tidak boleh nikah lagi sampai mati. Maka di sini gereja mesti berhati-hati ya kalau mau memberkati pasangan yang pernah cerai. Mesti selidiki dulu ya. Dulu mereka cerai karena apa? Ya. Nah, tidak boleh cerai ya. Tidak boleh nikah lagi ya. Tapi misalkan si B nikah duluan, nikah sama C, maka si B ini telah berzina dengan C. Kalau dia telah berzina dengan C, maka A bebas menikah dengan B, dan ini bukan zina. Ya. Jadi kalau dua orang sampai cerai bukan karena salah satu berzina, maka tidak boleh nikah. Kalau mau nikah lagi, tunggulah sampai pasangannya itu yang sudah diceraikan itu nikah duluan. Kalau dia nikah duluan, saudara boleh bebas nikah. Tapi selama dia tidak nikah, saudara tidak boleh nikah lagi. Kalau saudara nikah duluan, saudara yang berzina, dan dia yang boleh nikah lagi, tapi tidak berzina. Ya, berat ya? Berat. Maka misalnya kalau ada orang datang ke gereja minta pemberkatan, dia pernah bercerai, itu kita mesti konseling panjang itu. Kita mesti selidiki, lu diceraikan atau lu menceraikan? Ya toh? Lalu kalau lu diceraikan karena apa? Menceraikan karena apa? Ya kan? Kalau dia yang menceraikan karena pasangan berzina, maka gereja tidak salah kalau memberkati dia. Tapi kalau dia sendiri yang pernah diceraikan karena dia pernah berzina, sekarang dia datang lagi dengan orang lain minta diberkati oleh gereja, gereja tidak boleh memberkati. Kalau gereja memberkati orang berzina, tidak bisa. Nah karena itu ini penting sekali ya untuk dipikirkan ya, bahwa jangan mudah berpikir cerai saja. Kalau saudara mau cerai saja, saudara harus siap tidak menikah sampai mati. Kecuali
pasangan saudara itu nikah duluan. Ada orang bertanya, bagaimana kalau saya sudah tidak tahu lagi pasangan saya dulu itu sudah nikah atau belum? Saya tidak ketemu dia lagi. Jadi dia mungkin sudah menikah, mungkin tidak menikah. Ya kalau kamu sudah tidak tahu ya jangan main kucing kaleng. Ya, kalau saya berkati kamu tahu-tahu dia belum menikah. Nah ini hukumnya benar. Ya kita tinggal sedikit. Kalimat dia menjadikan istrinya berzina. Kata-kata dia menjadikan istri berzina. Calvin berkata, orang yang secara tidak benar dan tidak sah meninggalkan istri yang telah Allah berikan kepadanya secara benar dikecam sebagai telah melacurkan istrinya kepada orang lain. Siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Karena itu saudara, kalau saudara mau menikah dengan orang yang pernah bercerai, misalnya saudara single, saudara tahu ketemu orang pernah cerai, saudara mesti tanya banyak dengan dia. Dulu om bercerai karena apa? Itu mesti diselidiki. Ya kan? Karena kalau yang penting saudara hanya berpikir, oh toh dia kan sudah pernah cerai, tapi saudara tidak menyelidiki dia cerai karena apa, maka saudara bisa terancam hidup di dalam perzinahan kalau saudara nikah dengan dia. Ya. Nah seringkali kan yang kecolongan kan gereja, karena gereja kan tidak tahu untuk latar belakang. Yang penting sudah datang gereja terima. Nah itu kesalahan banyak gereja seperti itu. Nah ini jadi kalau kita mau menikahkan orang yang ya sama-sama single jauh lebih mudah ya. Tapi kalau ada pasangan yang pernah cerai, maka itu konseling pranikahnya itu mesti ruwet. Dan kita berani, kalau kedapatan seperti itu, kita berani menyatakan, Pak, minta maaf bahwa pernikahan Bapak ini tidak bisa diberkati. Ini salah. Ini kalau saya berkati Bapak, maka saya merestui perhinaan Bapak. Dan saya ikut berdosa. Gereja ikut berdosa. Jadi gereja tidak bisa memberkati. Entah gereja lain terserah, tapi gereja sini tidak bisa. Ya. Oke, sampai di sini pelajaran kita.